Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, tetapi kita harus tetap produktif. Kali ini bersama saya kembali, Pratsna Anggirkusuma, kita akan membahas mengenai strategi pemecahan masalah matematika edisi masalah eksplorasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai masalah kembali. Nah, apa itu masalah? Masalah adalah sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya memerlukan strategi dalam menjawab masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Begitupun dalam matematika, teman-teman, kita diperhadapkan dalam sebuah persoalan dan bagaimana kita menjawab atau menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik dan benar. Kita dapat menggunakan banyak sekali strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai eksplorasi. Nah, mendengar kata eksplorasi atau explore, kita teringat oleh suatu kartun, tidak lain tidak bukan adalah Dora and the Explorer, di mana saya pernah melihat kartun tersebut. Di situ ada Dora, yaitu sebagai yang anak perempuan dan dia ditemani oleh seekor monyet. Mereka selalu mencari hal baru sehingga mereka mendapatkan sesuatu ataupun pengalaman yang baru. Begitu. Nah, maka eksplorasi itu adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. Nah, ini sama yang dilakukan oleh Dora, di mana dia melakukan sebuah kegiatan sehingga dia memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru melalui situasi-situasi yang baru, di mana Dora juga mengalami banyak tantangan di situ. Kalau tidak salah, dia juga diganggu oleh seekor serigala kalau tidak salah, teman-teman. Tetapi dengan bantuan kita juga dalam kartun tersebut ada interaksi antara Dora dan kita juga, meskipun interaksi tersebut tidak dapat didengar oleh Dora, tetapi Dora dapat melewati tantangan ataupun masalah yang dihadapinya sehingga dia selalu memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru dari situasi yang baru. Nah, kita akan melihat contoh soal eksplorasi matematika. Soal tersebut disajikan sebuah gambar. Kita diminta untuk menghitung berapa banyak jalur dari A ke B yang terdiri dari 6 garis, baik itu vertikal, horizontal, maupun miring. Dari soal ini, apa yang menjadi masalah kita? Nah, masalahnya adalah kita itu diminta untuk menentukan banyak jalur. Menentukan banyak jalur dari A ini menuju ke B. Nah, tetapi kita diminta hanya terdiri dari 6 garis saja. Itu boleh secara vertikal, horizontal, maupun miring. Nah, berarti bisa secara horizontal, bisa secara vertikal, bisa secara miring. Nah, tetapi itu hanya terdiri dari 6 garis saja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita akan mencoba menjawab, teman-teman. Nah, yang pertama, kita bisa mencoba untuk ke kanan dulu boleh. Kemudian kita bisa miring dulu boleh, piring ke kanan, lalu bisa ke kiri boleh, sangat boleh. Kemudian kita bisa miring ke kanan kembali, kita belok ke kanan, lalu sampailah kita ke B. Nah, kita hitung apakah garis-garis ini terdiri dari 6 garis sehingga dapat menunjukkan jalur dari A ke B. Nah, kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ada 6 garis sehingga kita mendapatkan satu jalur. Nah, apakah hanya satu jalur itu, teman-teman? Nah, kita akan coba lagi. Oke, ke kanan boleh. Lalu kita naik lagi. Kita sama lagi, tidak apa-apa.
Tetapi kita harus bedakan di sini teman-teman. Nah, kita naik dulu, kemudian kita ke kanan. Nah, maka akan menunjukkan jalur dari A ke B. Kita hitung kembali apakah garis ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata ada 6 garis. Sehingga kita mendapatkan 2 jalur. Nah, apakah 2 jalur ini saja? Kita akan coba lagi dengan menentukan jalur yang berbeda. Jangan sama lagi ya. Oke, kita masih sama lagi ke kanan. Kemudian langsung naik, boleh saja. Kemudian miring ke kanan, boleh. Kemudian belok ke kiri, sangat boleh. Kemudian miring lagi ke kanan dan menuju ke B. Nah, kita hitung kembali apakah terdiri dari 6 garis. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dapat 3 jalur. Nah, apakah 3 jalur ini saja? Kita cari lagi. Oke, nah ini ternyata banyak sekali teman-teman. Kita bisa bermain-main di sini. Kita bisa menentukan jalur sendiri. Kita bisa misalnya menentukan jalur kita misalkan A dari rumah hingga ke sekolah. Nah, kita misalkan saja tidak apa-apa. Oke, kemudian kita naik dulu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ke kanan. Oke, kemudian oke, sangat boleh. Ke kiri boleh, miring lagi. Kemudian ke kanan. Kita hitung lagi apakah terdiri dari 6 garis. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 garis dan ini berbeda dengan jalur yang sebelumnya teman-teman. Maka kita sudah dapat 4 jalur. Nah, apakah hanya 4 jalur ini? Nah, ternyata banyak lagi teman-teman. Sampai kita jangan bosan-bosan karena dari soal eksplorasi ini kita akan mendapat banyak sekali jawaban, banyak sekali cara untuk mendapatkan jalur teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, secara horizontal lagi, boleh horizontal, boleh. Kemudian kita naik boleh sekali. Nah, kita hitung saja apakah ini berjumlah 6 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata terdiri dari 6 garis, maka kita akan mendapatkan 5 jalur. Nah, apakah hanya 5 jalur ini? Kita coba lagi, kita bisa coba lagi kebalikannya. Kita bisa coba untuk naik secara vertikal terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Kemudian secara horizontal, 1, 2, 3. Maka kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata terdiri dari 6 garis, maka kita mendapatkan 6 jalur. Nah, apakah 6 jalur ini saja? Kita masih bisa mengulik ini teman-teman. Selanjutnya nih. Oke, kita coba lagi. Ingat, hanya 6 garis teman-teman. Boleh vertikal, horizontal maupun miring. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa tadi itu terdiri dari 3 garis horizontal dan 3 garis secara vertikal. Nah, kita kombinasikan saja teman-teman, tetapi kita mendapatkan pola bahwa secara naik itu ada 3 garis dan kemudian mendatar 3 garis, atau vertikal itu terdiri dari 3 garis, kemudian horizontal terdiri dari 3 garis. Nah, nanti teman-teman boleh coba sendiri ya. Boleh mencontoh gambar ini, kemudian teman-teman cari jalurnya sendiri. Yang penting terdiri dari 6 garis, baik itu vertikal, horizontal maupun miring. Dan ternyata kita mendapatkan 24 jalur dan itu sangat banyak teman-teman. Apakah hanya 24 jalur? Ini bisa dibuktikan oleh teman-teman sendiri. Jadi bisa saja saya salah, atau saya kurang, ataupun saya kelebihan, ataupun ada jalur yang sama. Nah, silahkan teman-teman buktikan. Tetapi apa yang sudah saya selesaikan untuk mencari jalur dari A ke B ini, kita mendapatkan 24 jalur. Nah, silahkan dibuktikan sendiri di masing-masing gambar yang teman-teman akan tentukan. Nah, ini menjadi sangat seru sekali teman-teman karena kita mendapatkan banyak sekali jawaban dari sebuah persoalan. Nah, ternyata kita dapat menyelesaikan masalah ini teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke, demikian penyelesaian permasalahan terkait soal matematika eksplorasi. Kita dapat menentukan dari jalur A ke B ternyata ada 24 jalur. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. See you!